Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali lewat ibadah sektor untuk minggu pertama November 2020. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami memuji nama-Mu Tuhan dan berterima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami, khususnya sepanjang hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari, menghitung berkat-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada-Mu atas kebaikan Tuhan dan menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan saja di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Firman Tuhan yang akan kami dengar, berkatilah supaya menjadi santapan rohani yang baru bagi kami, membangunkan kerohanian kami untuk berbuat semakin baik di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Renungan untuk kita pada ibadah sektor minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kamu, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan kita pada nas renungan kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendirikan sebuah bangunan dibutuhkan pengetahuan ahli bangunan atau arsitektur. Untuk membuat rancang bangun, gambar bangunan, anggaran material bangunan, dan sebagainya. Sehingga teknisi atau tukang pelaksana bangunan mengerti dari mana bangunan itu akan dimulai dan bagaimana nantinya akan berakhir. Selain itu, saudara-saudara, dibutuhkan juga pekerja yang profesional supaya hasil yang didapat menjadi maksimal, memuaskan, dan aman digunakan sebagaimana mestinya. Hal berikut yang tidak kalah pentingnya dengan hal yang disampaikan terdahulu adalah pemakaian material bangunan yang berkualitas baik. Maka perpaduan hasil kerja arsitektur dengan teknisi pekerja bangunan yang profesional serta bahan atau material bangunan yang baik akan menghasilkan bangunan yang kokoh, asri, aman, nyaman untuk digunakan. Bapak Ibu saudara-saudara, berkaitan dengan itu, sebelum nas ini Rasul Paulus telah mengibaratkan dirinya sebagai ahli bangunan atau seorang arsitektur bangunan yang akan membangun bangunan gereja di dunia ini dengan satu dasar atau satu alas yang tidak boleh bergeser, yakni Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang akan meneruskan pembangunan itu harus tetap memperhatikan dasar yang telah ditetapkan itu. Karena suatu saat ujian terhadap bangunan-bangunan yang dikerjakan itu akan terjadi. Diuji dengan api, maka hasil akan nampak. Terbakarkah atau tidak terbakar? Tahan ujikah atau tidak? Jikalau terbakar, maka si pembangun akan diselamatkan, tetapi selamat dengan penuh luka terbakar.
Pada ayat 12 kita membaca bahwa dasar itu yang paling penting harus diperhatikan. Asalkan dasar itu kokoh dan kuat dan benar, entah apapun yang dibangun di atasnya, entah emas, jerami, dan lain-lain, tetapi akan ada waktu untuk membuktikan kualitas bangunan itu sendiri. Jika bangunan itu tahan uji, ia akan memperoleh hadiah. Tetapi jika terbakar, ia akan rugi walaupun ia diselamatkan. Kemudian, pada ayat 16 sampai dengan 17 nas ini kita diarahkan untuk melihat bahwa ternyata maksud Paulus dalam nas ini adalah pembekalan orang yang terpanggil menjadi gereja yang dibangun dalam Yesus Kristus. Pembekalan ini menggambarkan bahwa perjalanan gereja di dunia ini harus siap untuk menghadapi tantangan, rintangan, dan ancaman sekalipun. Karenanya ia harus dibangun di atas alas yang kokoh dan benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya disebut juga bait Allah atau gereja. Jikalau ada orang berusaha untuk membinasakan gereja, akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan Allah sendiri. Hal ini memberi semangat kepada orang-orang yang mengikut Yesus di dunia ini. Karena pada waktu itu, menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Tetapi setiap orang yang mengikut Yesus pada waktu itu akan terancam dengan intimidasi, tindakan, dan lain sebagainya, karena mereka dianggap merusak kebiasaan yang lama. Menjadi Kristen di zaman Paulus ada status yang tidak aman dan tidak nyaman di masyarakat, sehingga mereka perlu dibekali dengan ajaran ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang digambarkan Paulus tentang pembangunan gereja adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Persekutuan gereja, hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain, adalah ibarat sebuah bangunan yang dibangun dengan dasar Kristus. Maksudnya bahwa setiap gerak hidup gereja harus dimulai dalam Yesus Kristus, tidak boleh bergeser dari prinsip itu. Dalam Yesuslah ada damai, ada kasih yang sejati, ada persekutuan, ada pengampunan, dan seterusnya. Gereja akan berjalan di depan, bukan berjalan ke belakang. Artinya, gereja tidak boleh trauma atas kegagalan masa lalu. Tapi gereja harus tetap optimistis, walau harus menghadapi berbagai problem di tengah perjalanannya dalam dunia ini. Gereja yang tahan uji adalah gereja yang dibangun dan beralas pada Yesus Kristus. Dalam implementasi khotbah ini pada kehidupan kita sehari-hari, marilah kita berpikir lurus ke depan, tidak trauma dengan kegagalan-kegagalan pada masa lalu. Karena gereja akan berjalan terus seiring dengan berjalannya waktu, hingga bisa mencapai maksud Tuhan Yesus di dunia ini. Dengan kehadirannya membawa damai sejahtera, warta keselamatan bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu sebagai gereja kita harus siap menghadapi rintangan dan tantangan apapun. Kita berjalan bersama Yesus, Raja gereja kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjadi percaya yang dibangun di atas Yesus Kristus. Sehingga kalaupun ada problem, masalah, ancaman, bahkan segala sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tetap bertahan dalam iman yang benar. Sehingga gereja pun terbangun di dunia ini sebagai simbol kehadiran kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengimani firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.